Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Mujizat Zaman Now yang diselenggarakan oleh Mount Hermon Church. Kami percaya bahwa program yang dibuat ini akan sangat memberkati tubuh Kristus yang menyaksikannya. Dan setiap hal yang dibicarakan di tempat ini akan benar-benar memperlengkapi dan membawa mujizat di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk kepada pembicaraan kita di dalam program Mujizat Zaman Now ini, mari sebelumnya kita berdoa dan kita ingin menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kembali kami dapat bersama-sama di dalam program Mujizat Zaman Now yang diselenggarakan oleh Mount Hermon Church. Terima kasih, kami berdoa agar program ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap mereka yang menyaksikannya. Dan kami percaya bahwa mujizat benar-benar dialami bagi setiap mereka yang bersama-sama memuji, menyembah, dan beribadah bersama-sama di dalam program Mujizat Zaman Now ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan sesi program Mujizat Zaman Now pada saat ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau hadir di sini saat ku berseru. Kau pulihkan hati ini, sebab itu ku nyanyi haleluya. Terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu dan perkenananmu mengikutiku.
perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kita dahsyat, ya. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan beri, bahkan lewat kepercayaan kepala sidang di tempat ini kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara siap menerima kebenaran firman Tuhan? Amen. Saudara siap menerima tuntunan Tuhan? Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karena penting untuk gereja semakin mengerti dan semakin dalam mengenal Tuhan. Haleluya. Amin. Karena selalu saya bilang di setiap mimbar dimanapun saya pelayanan begini, setan suka menipu kita. Dia selalu menipu kita di area-area yang kita tak tahu, saudara. Ya, di area ketidaktahuan kita dia main di situ. Ya, karena itu ada banyak hal yang terjadi di luar sana. Ya, pemberontakan terjadi, bahkan ada hal-hal yang membuat hati Tuhan tersakiti. Kenapa? Setan berhasil menipu. Ya, ada area-area yang kita nggak tahu, artinya setan bermain di sana. Dan Tuhan pun tahu sebenarnya hal ini. Ya, sampai dia tahu bahwa manusia itu selalu diperhadapkan dengan yang namanya kegagalan. Ya, sehebat-hebatnya kita selalu bisa diperhadapkan dengan gagal. Yang namanya gagal dan gagal, kalau bagi diri itu sebuah hal yang pasti buat kita. Ya, tapi Tuhan menentukan kita, ya, seperti yang saya katakan tadi, kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amen. Kita sepakat untuk hal ini. Amen. Artinya kalaupun berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan, artinya kegagalan pun tidak akan bisa membatasi kita. Amin. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa itu terjadi. Karena itu, ya, dia berinisiatif ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, dia datang ke dunia supaya apa? Supaya hubungan itu dikembalikan, dipulihkan kembali, dan Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Apa fungsinya? Roh Kudus menolong kita untuk kita diberi pengertian semakin tahu, semakin mengenal Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Sebenarnya kekristenan itu sederhana saja. Saking sederhananya orang pintar ya, sulit memahaminya. Betul nggak? Ya, Nikodemus aja cuma bicara tentang lahir baru, dia bingung. Dia pikir masuk lagi ke rahim. No, ini bukan bicara tentang jasmani. Ini bicara tentang yang ilahi. Ya, karena itu untuk bisa memiliki pengertian yang benar akan Tuhan, Tuhan sangat tahu bahwa manusia itu dengan kekuatan sendiri dia akan mampu. Sepintar-pintarnya dia akan mampu. Karena itu Tuhan berinisiatif, Roh Kudus harus hadir dalam diri manusia supaya memberi pengertian. Karena itu salah satu fungsi Roh Kudus apa, saudara? Menolong kita untuk kita dapat mengerti setiap kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena itu saya mau bilang ini, bebaskan Roh Kudus untuk terus bekerja dalam hidup supaya saudara akan melihat hari-hari baik. Saudara akan melihat kenyataan janji Tuhan terjadi atas hidup. Haleluya. Haleluya.
Amin. Amin. Mau melihat kenyataan janji, tak sekedar saya bilang, tak sekedar cuma dengar, tapi terrealisasi. Harus terrealisasi itu janji. Kalau Tuhan menyertai, dia menyertai. Kalau Tuhan berjanji, dia akan menyembuhkan, dia menyembuhkan. Harus terrealisasi dalam hidup kita. Setuju katakan amin? Penting sekali karena itu Tuhan tahu bahwa manusia itu rentan. Kita bisa gagal dalam segala hal. Karena itu kita akan belajar hari ini, saudara. Saya akan bahas kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul model kekristenan. Saya ambil di dalam Yohanes. Mari kita baca dulu kebenaran firman Tuhan. Untuk kita sama-sama belajar bersama-sama. Ada tiga pribadi yang sangat populer di situ, saudara. Ya. Kalau kita mau baca Quran, mari saudara boleh simak di Alkitab saudara, di handphone suci saudara, Alkitab atau manual book. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, agak panjang sedikit. Gak apa-apa ya kita baca firman-Nya, saudara ya. Ini kisah tentang di mana peristiwa Yesus ditangkap di taman mana? Taman Benteng atau di mana? Di taman mana? Getsemani. Ada yang tahu arti Getsemani? Getsemani itu tempat pemerasan. Kalau mau bilang tempat pemurnian, ya diperas itu, karena itu tempat pemerasan itu keluar minyak yang luar biasa. Ya gereja Tuhan memang harus dimurnikan dan Tuhan pun di situ. Ya, dia sering berdoa di situ karena Tuhan memang senang sekali dengan proses, karena dia tahu ya, proses itu akan menghasilkan hal yang luar biasa. Di dalam proses ada banyak pembelajaran. Jadi kalau saudara di proses hari ini tidak usah takut ya. Amin. Dan kalau Bapak itu penting sekali, saking dia mengasihi kita, dia harus didik kita. Saudara suami itu, amin. Saking dia sayang kita, Bapak yang menyayangi pasti Bapak yang mendidik. Setuju? Amin. Bapak yang menyayangi, Bapak yang mendidik, betul. Ya tangan yang sama mungkin yang menghajar saudara, tangan yang sama yang berlubang batu. Artinya dia tidak mungkin membuat engkau jatuh dan hancur. Tangan itu akan mengangkat. Amin. Setuju katakan amin? Amin. Halo, mari baca firman Tuhan dulu. Ya. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Dia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan tentera, suluh dan senjata. 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya, supaya genaplah firman yang telah dikatakan, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada? Haleluya. Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ini penentuan saja. Kalau Yesus ambil keputusan, mungkin dia bilang lalukan cawan ini dan titik. Tidak ada doa selanjutnya. Sia-sia apa yang kita buat hari ini. Mau jungkir balik pun kita menyembah. Mau bagaimanapun cara kita pelayanan, tidak akan bisa membuat kita selamat. Amin. Saya selalu menekankan memang kekristenan itu jadi eksklusif. Karena apa? Eksklusifnya di mana? Di keselamatannya. Amin. Karena satu-satunya jalan cuma lewat Yesus. Tidak ada yang lain. Ya apapun sekarang lagi berkembang yang dia universal salvation. Aduh, saudara, hati-hati dengan hal itu. Amin. Ya keselamatan cuma datang dari Yesus. Setuju katakan amin? Amin. Kita percaya Yesus satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Amin. Artinya kalau bicara orang dalam, kita sudah punya orang dalam. Yaitu Yesus itu sendiri. Amin. Tidak usah takut, dia yang tahu, dia kasih tahu. Ya kalau saya pernah ada di sana dan saya pemilik surga, dia kasih tahu jalan untuk ke sana. Haleluya. Saudara, dan ini hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Model kekristenan. Ada 3 pribadi yang populer di situ, siapa semua?
Yudas? Yudas Iskariot. Yang kedua siapa? Petrus. Markus kita nggak usah sebut karena Markus muncul nih seorang imam. Tapi ada 3 aja yang saya mau bahas. Ya, Yudas Iskariot, Petrus dan siapa? Yesus. Wah, ini 3. Ya, kita mulai dari 3 pribadi ini ya, kita akan melihat tarik kembali model kekristenan. Kita ada di mana sih? Model Petrus, model Yudas, atau model Yesus? Ya, mari kita lihat pertama. Hal yang pertama, Kristen model siapa? Yudas Iskariot. Jangan menukar kekekalan dengan kefanaan. Nah, ini banyak terjadi. Jangan berpikir bahwa ya kejahatan Yudas cuma karena menjual Yesus. Terkadang orang-orang Kristen ya terjebak dalam zona-zona seperti ini. Kita sering menukar. Ada pertukaran-pertukaran yang gak seimbang terjadi dalam diri kita. Ya, dalam area-area kehidupan kita, kita sering menukar hal-hal yang kekekalan. Ya, menukar dengan kefanaan. Belajar peka, saudara. Setuju katakan amin? Hal-hal yang bernilai kekal harus dipegang benar-benar. Karena kalau enggak, saudara terjebak dalam ketidakmengertian ini. Yudas terjerat karena dia berpikir uang kan mungkin maksud dari Yudas baik. Ya, pelayanan kan butuh uang. Betul nggak? Ya kan? Karena dia nggak mengenal, karena Roh Kudus nggak ada dalam diri, dia nggak kenal benar Tuhan. Itu yang sedang. Dalam ketidaktahuan itu, setan selalu main di area ini untuk membuat kita tertipu. Ya, yang Yudas kenal Yesus, dia tahu Yesus mampu melakukan segala perkara. Yesus mampu meloloskan diri. Oh, dia tahu karena dia banyak melihat Yudas melakukan Yesus melakukan mujizat. Yudas banyak menyaksikan bagaimana Tuhan memanifestasikan kuasa, orang mati aja bangkit. Paling dia berpikir secara simpel, pastilah Tuhan mampu meloloskan diri. Kebenaran itu, tapi dia nggak tahu karena tidak ada ilham dan Roh Kudus, tidak ada pengenalan itu bahwa Yesus sebenarnya harus melakukan agenda Bapa. Dan dia terjebak di area yang tidak dia tak tahu. Akhirnya dia menukar hal yang bersifat kekal dengan kefanaan. Betul? Kadang-kadang kita terjebak dengan soal-soal ini karena kita nggak tahu. Ya, jangan sampai. Yudas berpikir mungkin kritis dia lagi. Pelayanan butuh uang. Iya, saya setuju. Tapi kadang-kadang jangan sampai orientasi jadi berubah. Amin? Amin. Melayani, mungkin ini sudah mencari uang, akhirnya lupa Tuhan. Saking sibuknya, ya, saking sibuknya bekerja, kita jadi lupa hal-hal yang fundamental dalam hidup, yaitu kekekalan. Betul? Saking apalagi kita yang hidup di Jakarta, saking sibuknya kita bekerja, kita cari. Kan Pak, kalau mau ke gereja juga kan kita butuh support pelayanan. Ya, persembahan kita, perpuluhan kita, iya baik. Tapi jangan sampai kita berhasil ditipu oleh setan. Jangan sampai kita menukar hal-hal yang kekal dengan kefanaan. Haleluya. Amin. Saya harap saudara diberi pengertian untuk hal ini. Kalau waktunya untuk beribadah, itu waktu untuk hidup, itu waktumu untuk dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan tukar dengan hal yang lain, karena berkat bisa datang dari mana aja. Haleluya. Amin. Saya mengalami kok. Berkat datangnya dari aja. Kadang-kadang kita udah prospek, ya klien dengan sebagian rubah kita udah jaga, ujung-ujungnya nggak deal juga. Ya, kita udah cover, mungkin secara kita udah yakin banget, udah yakinkan benar-benar klien kita. Tapi ujungnya maaf Pak, jadi nggak deal. Ada saat juga kadang-kadang kita cuma prospek dengan sederhana, cuma ngomong, tahu-taunya dikejar. Itu berkat sudah. Dan Tuhan mampu melakukan itu. Setuju katakan amin? Amin. Amin. Artinya prioritaskan Tuhan. Jangan sampai kita salah. Yang kedua itu saya lihat di tulisan biru itu. Tidak bisa membedakan kenikmatan sesaat dan resiko jangka panjang. Ya kita terjebak dengan hal itu. Gampanglah nanti bertobatlah. Ya kan? Apa berdosa terjebak dengan hal ini. Nanti bertobat. Kalau sempat. Kalau dapat waktu. Ya. Kalau masih hidup, tiba-tiba habis baru buat kejahatan, tiba-tiba langsung. Siapa yang tahu umur? Siapa yang tahu itu hidup? Mati tidak tunggu tua, mati tidak tunggu sakit. Haleluya. Amin. Berbahagialah kita ketika ditegur Tuhan. Ya. Berbahagialah ketika kita menutup mata dalam keadaan berusaha dan melayani Tuhan. Semangat pelayan Tuhan di tempat ini. Amin. Tidak ada yang paling indah selain pelayan Tuhan. Oh, saya banyak melihat hal di pelayanan ada aja yang kadang-kadang membuat kita lemah. Tapi untuk sebuah kita bisa mendobrak hal itu harus terbangun dari dalam. Kalau kita melihat cuma dari dasar pandangan mata, kita bisa lemah, kecewa. Tapi kalau itu terbangun dari dalam, nah, kita akan all melayani Tuhan. Setuju katakan amin? Cara melayani kita akan berbeda. Ya, ini disorientasi. Ya, Yudas memang hari-hari pegang duit, saudara. Akhirnya disorientasi. Ya, kadang-kadang itu bisa, kita bisa terdistract, saudara. Jadi disorientasi pelayanannya. Mungkin dia punya maksud yang baik.
Tapi karena mungkin hatinya udah di situ, pikirannya mungkin 100% udah mengurus itu, saking maksimal dia mengelola, akhirnya itu mendesak dia bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah segalanya. Haleluya, amin. Karena itu sudah disorientasi. Saya mengatakan, jika orientasi pelayanan bukan karena cinta, maka engkau sedang melakukan pengkhianatan. Baca baik-baik sekali lagi. Jika orientasi pelayanan bukan karena cinta Tuhan, ya, maka engkau sedang melakukan pengkhianatan. Saudara tahu? Saudara, firman Tuhan mencatat, Yesus sering ada di Taman Getsemani. Di situ dia melakukan pelayanan buat murid-muridnya. Dia memuridkan mereka, dia membentuk mereka, dia mengajari mereka. Di situ adalah area pelayanan Yesus. Dia mempersiapkan murid-muridnya sering. Dan firman Tuhan mencatat tadi, saudara baca kan? Dia sering ada di situ untuk bicara dengan mereka, memberi tuntunan, mendidik mereka. Bagaimana melayani, dan dia mengajarkan untuk terus berdoa. Itu area pelayanan. Saya mau katakan, ada lebih tepatnya itu area pelayanan. Saya mau katakan, lebih spesifik. Di area pelayanan banyak terjadi pengkhianatan. Haleluya, tadi sempat saya bicara dengan Pak Gembala. Pak Gembala kan udah pengalaman pelayanan. Apalagi kita yang udah lihat banyak area-area pelayanan. Karena disorientasi, ada kepentingan diri, kepentingan organisasi, ya, populernya dan segala macam. Kadang-kadang kita memakai cara-cara itu untuk menghancurkan orang lain. Ngeri toh? Itu area pelayanan, saudara. Ada banyak pengkhianatan terjadi di sana. Saya mau katakan, hati-hati ketika engkau mulai melayani Tuhan, bukan atas dasar cinta atau kasih kepada Tuhan. Baik. Ya, karena itu, saudara tahu, cinta manusia aja bisa mengubah orang. Kami bisa pernah pelayanan orang-orang yang hancur, preman. Saudara tahu ketika jatuh cinta, hidupnya berubah. Yang biasanya jarang mandi, jarang pakai parfum. Pas udah jatuh cinta, parfum satu botol, 1 minggu kelar. Karena jatuh cinta artinya mengubah. Cinta itu cinta manusia yang terbatas, apalagi cinta Tuhan. Ya, karena cintanya, terlalu cintanya dia kepada saya dan saudara, dia datang meninggalkan tahtanya. Itu cinta Tuhan. Setuju katakan amin? Ya, di dalam kasih atau cinta itu, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Betul? Jadi pertanyaan sekarang, ya kalau saudara dalam ketakutan, jangan saudara tidak hidup dalam kasih. Saya cuma jangan ya. Cuma meneruskan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau banyak orang Kristen dikuasai oleh ketakutan, saya bilang jangan kamu tidak hidup dalam kasih. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Terus nggak perlu takut, dia hidup kok. Amin. Haleluya, tak perlu takut. Dia sudah memberikan kasih. Karena itu dia mau bilang kepada kita, hiduplah dalam kasih. Saudara tahu ketika dia berdoa di Getsemani, sampai pelurnya kayak meneteskan darah itu, seperti udara. Itu tingkat ketakutan yang luar biasa kepada manusia. Karena proses itu dia melakukan bukan pakai keilahiannya dia. Dia 100% manusia untuk melakukan agenda Bapa. Bahkan bentuk ketakutannya itu kayak peluru, bagaikan darah itu. Tapi saya mau katakan, ketakutannya dikalahkan dengan cinta yang lebih besar dari ketakutan itu. Amin. Karena saking cintanya dia kepada manusia, ketakutan itu memuncak, tapi dikalahkan oleh cinta yang lebih besar. Karena itu kalau saudara melayani dengan cinta, mengasihi Tuhan, beda cara pelayanan. Haleluya. Saya pelayanan kemana-mana saudara, mau pemulung segala macam, ke penjara, melayani aja. Berhadapan kadang-kadang aromanya sudah tidak sulit to say. Melayani orang yang sakit kanker, penyerahan orang yang mudah pecah segala macam, itu saya layani. Sampai ada berapa kali kami layani di rumah sakit yang teman yang ikut aja udah nggak mampu masuk dalam untuk penyerahan karena udah pecah dan sudah tahu lah. Saya sampai kelar berdoa itu saya nggak bisa makan. Saya orang yang suka merenungkan, ya, saya agak sulit juga. Itu tapi harga untuk melayani Tuhan. Itu terjadi, saya melakukan pelayanan itu. Amin. Saya berani ngomong karena saya melakukan hal itu. Setuju katakan amin? Amin. Kalau enggak, saya akan pilih-pilih pelayanan. Kalau bukan karena atas dasar mengasihi Tuhan, saya akan pilih-pilih pelayanan. Ya, kayak
Saya di sini enak, gerejanya keren. Saya disorot oleh kamera. Ya kan? Saya disorot oleh lighting yang luar biasa. Enak bayangin di sini. Apa perhatian sih? Cuma tahan kalau jam-jam begini cuma tahan ngantuk doang. Ya kan? Kalau sudah datang ngomong panasnya AC nggak ada itu, lebih parah lagi. Apalagi kalau kami penginjilan ke daerah-daerah. Saudara, haleluya, puji Tuhan. Di sini AC aja karena orang Kristen ngeluh. Udah datang ke ayo ke ibadah. Memang kalau nggak cinta Tuhan ada banyak alasan. Inilah belum kelar. Kalau orang cinta Tuhan, dia ngomong, oh Tuhan dulu dong. Tar aja. Tapi kalau dia nggak cinta Tuhan, itu tar dulu tuh Tuhan. Sebaliknya itu, betul apa betul? Di sini nggak ada toh. Haleluya. Nah, saya harapkan saudara pun yang menyaksikan rekaman ini bertobat kalau sudah tersinggung. Seharusnya dari mimbar ini harus menyinggung Tuhan. Seorang bapak rohani harus beradu. Setuju katakan amin? Saudara tahu toh? Ya, bapak rohani tugasnya apa? Dia sunat. Ya, Abraham dia sunat dulu, ya kan? Seorang bapak rohani dia harus sunat. Saudara tahu di Yosua pasal 5, bangsa Israel yang generasi kedua, sampai 2 juta orang disunat di padang gurun, saudara. Ya. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia sunat pakai pisau batu, saudara. Ya, orang Nado bilang kalau dipotong pakai pisau batu. Sekarang kan kalau pakai apa? Kalau pakai laser mungkin kayak digigit semut aja. Tapi kalau pakai pisau batu orang Nado bilang mata tinggi, saudara. Haleluya. Karena itu setelah disunat, mereka disuruh untuk berdiam di kemah. Jangan keluar sampai sembuh. Itu maksudnya begini. Terkadang dari mimbar bapak rohani harus dia memotong kenajisan. Sunat itu kan potong kenajisan. Harus tega menemplak. Kalau perlu saya tersinggung harusnya. Karena itu saya tidak sengaja menyinggung, tidak sengaja menegur saudara, sengaja untuk menyinggung saudara memang, supaya bertobat. Itu fungsi dari Bapak. Karena itu ketika kita tersinggung, ya firman Tuhan kembali ke kemah sampai pulih. Banyak orang kan ketika disinggung di gereja, singgung oleh bapak rohani, mungkin harus tinggalkan gereja. Dia merasa dia masih pingin hidup dalam kenajisan, gak enak gereja sih. Belum sembuh dia keluar, dia rusak pelayanan yang lain, dia rusak orang lain. Harus sembuh dulu, balik ke kemah renungkan, iya Tuhan, saya memang harus singkirkan kenajisan. Kalau udah sembuh, keluar. Baca baik-baik Yosua. Itu fungsi bapak rohani. Ada orang kan muntaber, gampang muntaber gara-gara itu. Dia tanya kok keras. Saya nggak peduli saudara. Saya orang yang tidak pernah membangun kenyamanan di mimbar. Yang orientasi saya kita harus mengejar perkenanan Tuhan. Saya suka sekali lagu itu. Kebenaranmu dan perkenananmu. Saya kalau udah bilang kata perkenanan, itu yang memotivasi saya sampai detik ini untuk melayani Tuhan. Bukan cari pengakuan. Jangan disorientasi. Kalau kita cari pengenalan, kemuliaan cuma buat Tuhan. Setuju katakan amin? Itu juga. Saya suka posting di Facebook bukan karena saya yang mencari. Oh ini sudah pengakuan. Saya cuma ingin Facebook itu rajin mengingatkan saya. Oh ternyata saya pernah pelayanan di sini. Saya bisa flashback ke belakang. Kemuliaan cuma buat Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Jangan disorientasi dengan Tuhan. Ngeri disorientasi. Lakukan dengan cinta. Lakukan dengan kasih. Amin. Kalau engkau melakukan dengan kasih, engkau pun akan sadar bahwa engkau adalah orang yang dicintai Tuhan. Kalau engkau mengerti bahwa engkau orang yang dicintai Tuhan, engkau mengerti esensi salib itu. Pengertian ini dalam banget. Karena itu deklarasi keselamatan tidak dibilang apa? Karena begitu besar kuasanya, walaupun Tuhan berkuasa. Karena begitu hebat dan dahsyatnya Tuhan. Nah, deklarasi keselamatan dibilang begini. Karena begitu besar kasih. Haleluya. Amin. Dahsyat. Kasih menutupi segalanya. Amin. Karena itu melayani Tuhan atas dasar kasih. Mengasihi Tuhan. Melayani. Mengasihi. Ini harus bangun. Wah, kalau seorang pemuji pasti tahu lagu-lagu ya. Tadi ditantang sampai 20 lagu. Jangan takut Pak, saya sudah lama. Haleluya. Saya seorang pemuji yang tidak pernah takut untuk memuji Tuhan. Dengan dunia aja kita awal kadang-kadang. Ya, dengan dunia sebelum bertobat aja kita bisa habis-habisan dengan dunia. Jadi orang jahat-jahat banget.
Masa jadi ketika bertobat kita kalah? Lakukan kebaikan. Berbeda dong kalau dulu habis-habisan melakukan kejahatan. Bertobat, ya habis-habisan melakukan kebenaran itu. Berbuat kasih. Setuju katakan amin? Amin. Coba tengok samping kiri samping kanan. Bilang nih, tersinggung. Kalau tersinggung kita butuh bertobat, saudara. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Artinya lakukan dengan cinta. Saudara tahu kalau saudara mengerti bahwa engkau adalah orang yang disayangi, engkau orang yang dicintai, engkau tidak akan pernah takut dengan orang. Engkau tidak akan pernah takut dengan masalah ekonomi, dapur nggak ngepul. Bagaimana Tuhan? Saya kan melayani itu. Bagaimana saya hidup? Ini janjinya. Dia adalah Yahweh Jireh, Jehovah Jireh bahasa Latinnya. Ya, janjinya dia menyediakan. Tuhan, kita ukur Tuhan. Kalau kita membuka ruang bagi itu, kita meruang pemikiran seperti ini, iblis akan main di area itu. Karena kita nggak ngerti Tuhan. Kita mulai ukur Tuhan, terus saya udah melayani Tuhan, gimana dong? Penghidupan saya, gimana dapur saya? Gimana dong? Pelayanan kan butuh. Saya mau katakan, dia adalah Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatu. Amin. Amin. Dia menyediakan segala sesuatu. Kalau nggak ada, Tuhan akan mengirim. Itu yang namanya sedang divine koneksi. Ada banyak akses Tuhan buka. Kalau kita nggak punya, kalau kita punya, kerjakan apa yang ada di tangan kita. Yang kita nggak punya, Tuhan menyediakan. Yang kita nggak punya itu bagian Tuhan. Karena kalau kita nuntut Tuhan melakukan, kita pun melakukan apa-apa. Haleluya. Amin. Amin. Kalau engkau percaya, engkau mengerti esensi salib, bahwa engkau adalah orang yang dicintai. Ya. Daud itu dia sangat tahu bahwa dia orang yang dicintai. Karena itu ada yang tahu nama arti dari nama Daud. Tahu arti nama Daud? Bahaya. Beloved. Bahasa lamuannya. Bahasa Manadonya. Beloved. Bukan bahasa Yunani, Pak. Ya. Ya. Bahasa Manadonya beloved. Saya nggak jago bahasa Inggris, Pak. Ya. Beloved artinya apa? Yang dicintai. Saudara tahu? Karena dia tahu bahwa dia adalah pribadi yang dicintai. Ketika dia berhadapan dengan dunia, dia berani siapa orang yang tidak bersuara, berani menentang orang yang dicintai. Saya dicintai Bapak, nggak mungkin Bapak membiarkan saya. Itulah yang membuat adrenalinnya bangkit dan dia tak pernah takut dengan dunia. Amin. Kalau kau tahu kau orang yang dicintai, pergumulan sebesar apapun tak akan membuat kau takut. Amin. Amin. Aku dicintai. Itu yang sedang kadang-kadang bapak gitu, seorang bapak ini contoh aja. Anak mau ditabrak mobil. Ya, bapak lihat anak itu dulu, dia mungkin langsung lari dan dorong anak itu. Saya mau tanya nih, apakah bapaknya tidak sayang? Justru sayang. Karena ketika dia dorong, jatuh dan segala macam. Tapi itu bentuk kasih. Terkadang saya mau bilang, Tuhan sengaja obok-obok hidup kita. Karena Tuhan tahu ada yang membahayakan dalam hidup. Karena kita sendiri nggak nyadar bahwa kita mau ditabrak. Mungkin dengan keinginan daging kita, ambisi-ambisi riba kita. Tuhan goncang hidupmu supaya engkau berjaga-jaga dengan dari itu. Amin. Kalau hari-hari ini kau sedang diproses, saudara yang menyaksikan rekaman, Tuhan akan menolak. Itu bukti kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Karena itu jangan jadi Kristen model, you. Jangan jadi model Kristen, you. Gas itu tadi sudah. Harus layani dengan cinta. Next, yang kedua, model kekristenan siapa? Petrus. Apa yang Petrus juga terjebak ini sudah. Dia melakukan ini kan alibi mungkin di pikirannya. Oh dia kan kalau dibilang secara pandangan dunia loyal banget loh ini. Dia tahu bahwa tuannya terancam, dia tahu gurunya terancam, dia bela dong. Oh itu orang Manado banget tuh. Kayak dulu main saya sebelum itu dia. Iya kan ini prinsip yang luar biasa. Bagi kebenaran Petrus dia tahu bahwa ini kebenaran. Karena dia sedang membela gurunya. Tapi dia lupa dalam ketidakmengertiannya itu. Saya bilang, banyak orang Kristen suka terjebak di area yang kita tidak tahu. Amin? Amin. Karena itu butuh Roh Kudus untuk menerangi, untuk membukakan maksud Tuhan. Amin? Akhirnya apa? Tuhan memperjelas, Petrus, sarungkan benangmu. Aku harus minum cawan ini. Ini kehendak Bapa dalam hidupku. Ini agenda Bapa dalam hidup. Petrus nggak ngerti di sini. Haleluya. Amin.
Jangan jadi Kristen model Petrus. Mengerjakan kehendak Tuhan tidak boleh pakai cara manusia. Ya, mengerjakan kehendak Tuhan tidak boleh pakai cara manusia. Pedang berbicara apa yang ada di tanganmu. Ya kan? Kemampuan, uang, jabatan, pencapaian itu baik. Tapi itu jangan pakai sebagai tuntunan. Karena itu kesombongan. Ya. Ketika Tuhan tanya, ketika Musa mau melayani Tuhan, Musa apa yang di tanganmu? Cuma tongkat. Tapi tongkat itu yang menyatakan kemuliaan. Tongkat yang sederhana yang dipakai membalakan domba. Tongkat itu pula yang menyatakan kemuliaan Tuhan, membelah laut Tebal. Tongkat itu yang menyatakan hal Musa yang di hadapan Firaun, berubah menjadi ular dan segala tongkat bicara dia. Kalau Tuhan tanya apa yang ada di tanganmu, serahkan ke Tuhan. Jangan pakai itu sebagai tujuan. Kalau engkau punya kemampuan, puji Tuhan. Kalau engkau pintar, tapi bilang Tuhan aku pintar, tapi Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Amin. Mengerjakan kehendak Tuhan tidak boleh pakai cara. Kalau saudara pakai cara manusia, itu akan terjebak dalam kesombongan. Maksud Petrus dia pikir dia mau sebaliknya, dia pikir Tuhan akan memberikan pujian kepada dia. Petrus keren banget, kamu memang anak buah yang luar biasa, kamu memang murid yang membela saya habis-habisan. Ya, ternyata Tuhan sebaliknya. Itu bukan cara. Sarung dan pedang. Cara Tuhan adalah kasih. Setuju katakan amin? Amin. Amin. Mau mengerjakan kehendak Tuhan? Amin. Amin. Jangan pakai cara Petrus. Model kekristenan ini banyak loh. Banyak loh. Sudah terjemahkan masing-masing dalam diri saya. Saya mungkin waktunya nggak cukup untuk mengurai. Banyak model banyak, apalagi mengulas banyak. Waktu Bapak Gembala bilang, waktu dia buka di Bekasi, kayaknya gimana? Sampai Tuhan tuntun harus melakukan di sini. Saya tahu itu dalam tuntunan Tuhan. Mustahil. Tapi dalam tuntunan Tuhan. Awalnya mungkin kita, oh iya, dengan segala macam kapasitas dan mungkin. Ternyata Tuhan berkuasa. Karena Tuhan ingin membuat pelayanan ini melahirkan generasi-generasi yang mengasihi Tuhan. Amin. 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 Memunculkan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang melayani karena kasih Tuhan, waduh, keren banget. Haleluya. Pak Gembala pasti tahu melayani saudara. Apalagi mengurus pengembala dengan model kepala saudara ya. Orang yang datang ke gereja berbagai macam motivasi. Berbagai macam model motivasi. Termasuk yang melayani juga. Saya dengan pelayanan Tuhan sampai tidur di mimbar saya. Saya di gereja, saya tidur di mimbar sampai alat musik itu saya pelajari karena itu. Untuk ketika saya terjun dalam pelayanan, Tuhan bentuk dari mau belajar. Dari dulu yang tak bisa apa-apa sampai Tuhan bentuk pelayanan. Amin. Jadi hal-hal yang bilang itu saya nggak bisa ditipu untuk lihat orang di mimbar seperti apa. Saya punya kepekaan. Sebagai penjaga, sebagai anak Tuhan. Artinya saya pun belajar sama. Karena saya pernah menjalani itu. Dan saya selalu Tuhan, perkenanan yang aku bicara. Perkenananmu bukan pengakuan. Pengakuan manusia. Enggak? Hati-hati dengan pengakuan manusia. Karena banyak kan pujian manusia itu nggak tulis toh. Keren Pak. Kalau di sini tulis semua. Ya, saya di sini tulis semua kalau memuji ya. Tapi kalau di tulis keren Pak di belakang. Betul nanti. Orang ada, kita orang ada. Orang ada. Tadi saya langsung ngomong orang ada karena saya orang ada. Kalau tersinggung nanti kita datang ke saya, kita doa pelepasan dan kita doa rekonsiliasi. Kalau saya singgung suku yang lain pasti mereka marah kan? Saya bilang benar. Bukan saya menjelekkan orang ada empati. Amin. Karena banyak hamba Tuhan lahir. Yang merintis, yang berdiri DBI itu harus sendiri. Luar biasa. Dan hamba-hamba Tuhan kalau saya pergi pelayanan ke penginjilan kemana-mana, ketemunya, lu lagi dan lu lagi, torang dan torang. Mengadu sudah. Pelayanan ke daerah, apalagi kalau orang DPDI ya, organisasi apa kan? Ya, itu kayak DRI sudah di mana-mana itu. Mereka dilepas dari sekolah kita masuk ke pedalaman. Nggak ada jemaat aja langsung dirikan gereja. Dimulai dari keluarganya sendiri. Itu semangat juangnya luar biasa, saudara. Bertahan hidup mereka juga harus punya skill untuk mengelola tanah. Belum ada pemasukan, belum ada income, tidak ada perpuluhan, tidak ada persembahan. Cuma dari keluarga sendiri. Bisa itu. Nah, itu yang saya mau bilang. Ya, bahwa pelayanan tidak semuanya ditentukan oleh itu. Ada banyak pelayanan yang saya lihat. Bukan karena uang, bukan karena. Tapi bisa itu. Di kota pun saya lihat. Gembalanya sederhana.
Tapi divine koneksi itu sudah, sehingga dia bisa melayani Tuhan. Kalau dia punya, ada orang lagi memberi untuk pelayanan, tapi ada yang nggak punya, saudara. Itu ternyata Tuhan menghubungkan karena hatinya benar-benar ngasih. Haleluya. Ini yang saya lihat dalam pelayanan, saudara. Amin. Saya ingin buka saudara supaya saudara semangat melayani Tuhan. Supaya saudara nggak jadi model Yudas dan Petrus. Harus ke model yang selanjutnya. Next slide. Harus model ini. Amin. Model kekristenan yang seperti ini harusnya kita kerjakan. Bertanggung jawab melakukan kehendak Bapa dan bertanggung jawab atas keselamatan murid-muridnya. Genapkan firman Tuhan. Dia aja yang ditangkap untuk melindungi. Bapa itu melindungi kita. Juga katakan amin. Karena itu jangan selalu curiga dengan Tuhan. Kalau Tuhan lagi, mungkin hidupmu lagi terancam, Tuhan itu upaya Tuhan untuk melindungimu dari kehancuran, dari ancaman yang membahayakan dirimu. Itu cara Tuhan melindungi, Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan salah kaprah kalau sudah lupa Tuhan biarin saja. Ini karena sudah nggak ngerti, sudah membuka ruang itu. Setan suka main di area yang tidak mengerti itu. Tapi sudah ngerti, sudah biarkan. Kenyataannya gitu, saya sudah ber-20 tahun nggak jadi. Saya sudah melayani Tuhan. Doa saya nggak dijawab-jawab. Setan main, dia tipu kita di situ. Padahal enggak. Tuhan lagi ngerti kita. Padahal enggak, Tuhan sendiri sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sepertinya aja dibiarkan, tapi Tuhan mengamati kita. Haleluya. Jangan curiga sama Tuhan. Jangan berprasangka yang tidak. Tuhan tetap mengasihimu. Amin. Saya tidak sedang menggambarkan Tuhan yang salah, Tuhan yang lembek kepada saudara. No. Kekuatan cinta itu luar biasa. Amin. Bahkan dosa yang memerengutmu, dia marah besar dengan dosa itu. Saking cintanya, dia tak mau dosa merengutmu. Dia harus bayar harga supaya itu bisa ditebus. Maut pun ditabrak olehnya, supaya kita yang brengsek ini bisa diselamatkan. Amin. Brengsek lagi kok? Lu brengsek. Kita ngomong aku saudara, ya kan? Cara brengseknya banyak, ada yang banyak brengsek halus, ada brengsek kasar saudara. Itu kan pasti pendeta bujur, pasti pendeta ngomong kosong. Itu brengsek saudara, karena kan gitu kan? Dia merasa dia punya power, dia bisa. Apalagi pendeta yang ngomong ini masih muda. Siapa sih? Ini orang udah berpengalaman, udah makan asam garam yang banyak sekali. Sampai banyak keasaman dan garam, asam urat dan darah tinggi di hidupnya. Ya, bahaya tuh. Iya. Bahaya. Jangan sampai terjebak. Amin. Kita harus bertanggung jawab. Jadilah pribadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan pelayanan itu kepercayaan. Kalau itu diberikan kepercayaan, bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan. Kalau Tuhan beri kesempatan untuk melayani, bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab menyelesaikan apa? Agenda Tuhan sampai tuntas. Jangan kasih sisa. Amin. Saudara suka borong, saudara ambil semua. Saudara yang suka belanja pasti semua, ya kan? Tak kasih sisa. Yang lain kadang-kadang kita suka kasih sisa-sisa, saudara. Nah, tuntas. Agenda Tuhan sampai apa? Kenapa saya bilang tuntas? Ketika dia ganti di kayu salib, dia tak bilang bersambung. Dia bilang apa? Selesai. Nggak ada kata bersambung. Amin. Tuntas sampai habis. Saya berdoa, saudara diberikan kemampuan. Saya berdoa pelayanan itu bangkit menjadi model Kristus, ya, gambar Kristus yang diterjemahkan dalam pelayanan, supaya akan banyak orang-orang yang dimenangkan, ada banyak orang yang dipulihkan di bawah nama Tuhan. Mari tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula.
tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah menyaksikan program Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap hal yang telah disampaikan melalui program ini akan sungguh-sungguh memberkati Bapak Ibu di rumah. Dan kebenaran yang disingkapkan melalui program ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa kembali di program Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Kita akan tutup bersama-sama dengan menaikkan ucapan syukur. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.